Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini melalui versi audio. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Jumat 18 Juni 2021 dengan tema Jangan Lengah. Bacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 69 sampai 72 yang berbunyi demikian. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Simon Petrus adalah satu dari 3 murid Yesus yang sering bersama-sama dengan gurunya. Dimanapun Yesus melayani, ketiga orang itu selalu turut serta. Selain Petrus ada Yakobus dan Yohanes yang dikenal begitu dekat dengan sang guru. Contohnya, saat Yesus membangkitkan anak Yairus, mereka ada bersamanya. Juga ketika Yesus dimuliakan di atas bukit, ketiga orang itu juga turut menyaksikan momen tersebut. Meskipun demikian, Alkitab mencatat bahwa Petrus pernah mengkhianati Yesus. Walaupun ia pernah berkata dengan penuh percaya diri, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Tetapi apa yang diperbuat? Petrus berbeda dengan apa yang pernah dia ucapkan. Pada waktu ayam berkokok, Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Petrus yang sudah bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Petrus yang sudah menyaksikan Yesus mengajar dengan penuh kuasa, meredakan badai, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mujizat-mujizat lainnya. Tetapi sewaktu Yesus ditangkap, seakan semuanya sirna. Yang muncul adalah ketakutan yang menguasai dirinya. Bahkan ia sampai berkata, mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Melalui kisah penyangkalan Petrus ini kita diingatkan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kita ini manusia yang begitu lemah. Jangan merasa diri kuat dan mengandalkan diri sendiri. Benih dosa ada di dalam diri setiap manusia. Hanya membutuhkan suatu keadaan tertentu, kelengahan yang sedikit saja, maka benih dosa itu akan menjadi tanaman liar yang tumbuh subur di dalam hidup kita. Biarlah kita gentar dengan menyadari bahwa tidak ada yang imun terhadap dosa. Kalau Petrus saja bisa jatuh ke dalam dosa, demikian juga dengan kita. Karena itu kita harus senantiasa berjaga-jaga. Selalu andalkan Tuhan dan jangan pernah lengah, itulah inti dari apa yang Rasul Petrus sampaikan melalui surat penggembalaannya yang ia kirimkan. Rasul Petrus mengingatkan pembacanya untuk sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu kita bisa baca di dalam surat 1 Petrus 5 ayat 8. Pelajaran dari kegagalan yang Rasul Petrus pernah alami kiranya juga menjadi pelajaran hidup bagi kita untuk selalu waspada dan berjaga-jaga. Amin.